Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka walau secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nina Herlina dengan NIM 12120202182. Saya berasal dari kelas PAI 2E. Adanya video ini yaitu saya akan mereview pembelajaran hari ini pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran yang bertemakan ikhlas dan sabar. Sekarang itu pertemuan ketiga, materi kedua. Sebelum ke penjelasannya, izinkan saya untuk membacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri untuk mengerjakan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diserukan oleh Allah, dan menahan diri untuk menjauhi atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dilarang, yang sudah dilarang oleh Allah. Contoh menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah bisa saya contohkan, yaitu contohnya ketika melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena seringkali saya dapati atau seringkali saya temukan, sering saya melihat di kehidupan sehari-hari saya melihat ada orang yang melakukan sholat, melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Sholat itu kan ibadah. Bahkan sholat itu tiangnya agama yang hukumnya wajib. Tapi banyak sekali orang yang melakukan sholat itu melakukan ibadah dalam keadaan yang terburu-buru, tidak sabaran, ingin segera selesai, ingin segera salam, karena mungkin ada sesuatu yang ingin didahulukan daripada sholat gitu ya. Padahal sholat itu kan kita menghadap Tuhan kita, menghadap Allah. Itu seharusnya kita lakukan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin gitu ya, karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Bacaannya harus tartil, bacaannya harus baik, harus benar,
makhrijul hurufnya harus baik, tajwidnya gitu ya. Bacaannya, terus gerakannya harus betul gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, harus sabar, harus dinikmati, harus dihayati, harus tartib tumaninah agar sah, agar diterima amalannya. Itu contoh menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan. Untuk contoh menahan diri dari sesuatu yang sudah dilarang, yaitu contohnya ketika kita sedang berkumpul, teman-teman kita itu pemabuk semuanya pemabuk, dan hanya kita sendirian gitu yang tidak mabuk. Namanya hawa nafsu, apalagi dibujuk-bujuk nih sama teman-temannya, ayo ikut mabuk, dan di situ kita posisinya sendiri yang tidak mabuk gitu ya. Itu kita harus melibatkan peran sabar itu, karena kita harus berperang dengan hawa nafsu. Tuh, jadi karena menahan gitu kan ya, itu termasuk kepada bersabar atau menahan diri ketika akan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu. Penting gak sih ikhlas dan sabar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting, bahkan sangat penting. Mengapa saya mengatakan penting? Karena menurut saya ketika kita memiliki sifat sabar dan ikhlas, itu akan memudahkan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena ketika kita sudah memiliki sifat sabar dan ikhlas, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan sesuatu yang dibenci oleh kita, kita akan selalu menerima dengan lapang dada gitu. Karena kita sudah memiliki sifat sabar dan ikhlas, maka apapun itu, cobaan, ujian, itu akan kita telan dengan manis gitu, karena kita sudah memiliki sifat sabar dan ikhlas. Dengan begitu kita akan mengurangi keluhan kita gitu, overthinkingnya akan berkurang. Mungkin masih ada gondok-gondoknya ya, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, pasti ada perasaan marah, sedih atau kecewa. Tapi itu hanya akan sekilas bagi orang yang memiliki sabar dan ikhlas. Dan banyak statement kalau sabar itu ada batasnya. Padahal menurut saya sabar itu tidak ada batasnya. Belum bisa dikatakan sabar kalau masih ada batasnya. Sabar itu kan untuk mencapai ridho Allah. Dimana kita hidup di dunia aja itu kan untuk menggapai ridho Allah. Ketika sabar ada batasnya, lalu bagaimana nasib dengan ridho Allah itu? Begitu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Dan tips agar kita bisa memiliki sifat ikhlas dan sabar. Tips dasarnya yang pertama yaitu kita harus memiliki atau menanamkan sifat husnuzan. Husnuzan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, karena Allah yang sudah menentukan semuanya, Allah yang sudah menggariskan semuanya, Allah yang sudah mengatur begitu ya. Ketika kita sudah memiliki sifat husnuzon, apapun itu, ujian, cobaan, maka kita akan memiliki statement begini, oh gak apa-apa, ini mungkin ada ibrohnya, ada hikmahnya, setelah ini mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih layak, dengan yang jauh berbeda dengan yang kemarin kita dapati gitu. Nah, ketika kita sudah berhusnuzon, maka sesuatu yang pahit pun berupa ujian cobaan akan terasa manis, bahkan akan disyukuri begitu, karena kita selalu berhusnuzon kepada Allah gitu. Tips yang kedua yaitu mulailah dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena guru saya pernah mengatakan bahwa ketika kita akan mengerjakan sesuatu kebaikan, maka dimulainya dari hal yang terkecil terlebih dahulu, dibiasakan dulu. Jadi yang kecil aja dulu dikerjain, kebaikan-kebaikan yang kecil dikerjakan, mulai membiasakan diri agar terbiasa. Ketika kita sudah membiasakan dengan sesuatu yang baik, ya, dengan sesuatu yang bernilai pahala, maka ketika kita akan mengerjakan pahala yang lainnya atau kebaikan yang lainnya, itu akan terasa mudah karena sudah terbiasa. Gitu.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin dari bacaan Al-Qur'annya mohon direvisi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu diberi keistiqomahan untuk melakukan kebaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.